sekolah itu masuknya jam berapa ya? Jam berapa kita masuk sekolah? Jam 7. Jam 7 kita langsung mengaji. Nah, karena tadi ada yang datang terlambat, akhirnya mengajinya biasanya selesai jam 8, akhirnya sampai setengah 9. Bagaimana? Kita akan bermain peran, otomatis jamnya untuk bermain peran berkurang. Biasanya kita main 1 jam, sekarang kita jadi hanya setengah jam karena tadi ada yang terlambat. Nah, kita buat kesepakatan ya. Nah, karena masuknya jam 7, berarti kita ada di sekolah itu jam berapa? Oh, ya jam 7 sudah harus di sekolah. Berarti datang ke sekolahnya sebelum jam 7. Sepakat? Coba perhatikan kelasnya di sekeliling. Apa ini? Berantakan ya? Ya. Tasnya bagaimana? Itu ada yang di sana juga. Iya. Iya. Terus ini tadi habis melipat kertasnya. Iya, Dek, sebentar. Dah, ya nanti dulu sebentar. Sekarang Bu Sri mau bertanya. Kalau kelasnya berantakan, kalian belajarnya enak enggak? Enggak enak ya? Enggak enak. Gauri sini. Dah, dengarkan lagi. Kalau kelasnya berantakan seperti ini, kalian belajarnya nyaman enggak? Enggak. Iya, kalau bersih nyaman ya. Kalian belajarnya senang. Berarti setiap hari bagaimana? Sama. Tasnya diapakan? Dirapikan. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas, bekas-bekas kertasnya di mana nih? Dibuang ke tempat sampah. Terus alat-alatnya? Oh, ditaruh kemana? Iya, dikembalikan lagi ke lokernya ya. Nah, nanti kalau sudah kelasnya bersih, kalian senang kan? Iya. Kalau begini Bu Guru juga pusing deh. Ya, berarti setiap hari tas, peralatan sekolah, peralatan belajar kalau sudah selesai dirapikan kembali. Oke? Setuju? Supaya apa? Kelasnya bersih. Budaya positif ini, karena di sini dalam mencapai visi sekolah, guru harus memegang ujung tombak dalam menciptakan merdeka belajar. Peran kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Dan di sini harus memiliki peran, yaitu mendorong tumbuh kembang siswanya secara holistik, aktif dan berpusat pada murid. Nah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi kita itu sekarang berpusat kepada murid. Jadi maksud untuk merdeka di sini, kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun. Jadi bukan merubah lakunya saja, menuntun perilakunya supaya anak ini nanti di kemudian hari dia menjadi anak yang benar-benar seperti yang kita harapkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini harus seperti yang saya inginkan. Tidak. Jadi ada guru yang kamu nanti harus jadi begini, kamu jadi tidak. Tetapi kita bagaimana caranya menuntun anak itu supaya dia itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita
menanamkan perilaku yang baik, nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan. Nah, di sini saya kenakan tentang visi dan misi Kemdikbud 2020 dan 2024, yaitu tetapi dengan kegiatan itu anak akan menyadari kalau yang dia lakukan salah. Jadi tidak langsung kita menyalahkan, jadi kita kembalikan kepada anak. Seperti tadi, Dek, kalau kelasnya berantakan gini enak nggak ya buat belajar? Pasti jawaban anak tidak ada yang jawab enak. Pasti jawaban anak, ya udah enak, dia kotor. Gimana dia, Dek? Bagaimana supaya tidak kotor? Akhirnya ini dibersihkan, Bu. Nah, kita ini di sini divalidasi tindakan yang salah. Jadi kita mengkasih validasi. Nah, tadi ada tidak mau membereskan, itu benar nggak ya? Setelah kita tadi kalau kita ini kotor, bagaimana? Belajarnya enak apa enggak? Kalau kotor terus adik jalan kena mainan, bagaimana? Kan sakit. Nah, itu tadi yang menstabilkan identitas. Nah, nanti validasi tindakannya salah, ya Bu, udah enak kotor. Nah, berarti kalau adik tidak mau membersihkan, enak nggak? Nggak enak. Berarti saya ya, yuk kita perbaiki, yuk sama-sama, yuk kita sama-sama di sini menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dibuat tadi di kesepakatan tadi di awal keyakinan yang kita sepakati apa? Selesai bermain kita bereskan kembali kan mainannya. Oh iya Bu, pasti begitu. Nah, yuk kita laksanakan, yuk Bu Guru bantu yuk. Nah, begitu caranya. Nah, itu akhirnya besoknya dia akan ingat kalau kita tanamkan keyakinan. Jadi tidak perlu harus menunjukkan sebuah peraturan gitu ya Bu ya. Nah, mungkin di sini Bu ada yang bertanya Bu atau masih kurang jelas. Nah, teman-teman juga di lembaga pastinya punya visi masing-masing. Biasanya visi itu hafal apa belum sama visinya? Biasanya, karena visi itu biasanya hanya tertera di KTSP, ya Bu, ya kan? Ya, tanpa tidak ditempel atau disosialisasikanlah kepada teman-teman rekan di lembaganya. Jadi hanya ada di KTSP. Nah, di sini visi yang kita harapkan sekarang itu visi itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini saya memberikan contoh visi kami di TK Tunasria. Sebelum kami mengenal profil pelajar Pancasila kemarin, kami sudah membentuk sebuah visi. Dan ternyata alhamdulillah visi kami sudah masuk di profil pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, cakap, kreatif, peduli, dan berkarakter. Itu visi kami. Visi itu kita sebelum membentuk sebuah visi pasti kita mempunyai mimpi. Jadi sebelum membuat visi, sebelumnya kita punya mimpi dulu. Mimpinya ini apa? Murid kita itu ingin seperti apa? Mau kita jadikan apa? Jadi kita punya mimpi kelak jadi seorang pemimpin. Kemudian yang saya harapkan juga untuk murid saya pastinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi mempunyai perilaku yang sesuai dengan ketakwaan dan akhlak yang baik. Itu keinginan saya kepada murid saya. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian kreatif dan berpikir kritis. Itu impian saya. Nah, dari visi impian ini barulah bisa kita masukkan ke dalam visi. Dari mimpi saya, mimpi kami di Tunasria itu seperti ini. Terbentuklah sebuah visi. Ya, paham Ibu? Nah, kita sekarang sudah masuk di budaya positif. Nah, jadi tadi untuk menciptakan tercapainya visi yang kita buat itu bagaimana? Salah satunya yaitu melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Paling kecil di lingkungan kelas kita aja dulu. Kalau lingkungan kelas kita sudah berhasil, baru kita laksanakan di lingkungan yang lebih besar, di lingkungan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah,
Diperlukan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini memiliki konsep inti, salah satunya ini diantaranya disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi untuk menciptakan budaya positif, dari keenam konsep ini harus kita ketahui. Jadi dari keenam konsep ini harus kita pahami. Nah, kita sampai di disiplin positif yang pertama. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi paling yang terbenak dalam pikiran teman-teman semua di sini dengan kata disiplin ikan anak. Tetapi motivasi yang pertama dan kedua ini efeknya hanya jangka pendek, Bu. Hanya sekedar dia takut dimarahi. Nah, tapi kalau yang motivasi ketiga itu efeknya akan jangka panjang, akan dia bawa terus sampai dia menjadi orang. Jadi gitu ya. Jadi kita tanamkan nilai intrinsik dari dalam diri anak. Nah, bagaimana caranya? Nanti. Nah, ini hanya supaya kita tahu ya, yang kita laksanakan di sekolah itu sudah positif apa belum tentang disiplin. Nah, jadi anak itu dia akan melakukan kepatuhan, akan melakukan seperti yang kita inginkan itu berdasarkan keyakinan dan nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan kepada anak. Nah, ini nanti efeknya akan dibawa terus sampai dia dewasa. Tetapi kalau yang ke satu kedua efeknya hanya sebentar, Bu. Coba misalkan yang motivasi yang kedua, kita tidak lagi memberi hadiah, apakah anak itu akan patuh? Akan mulai lagi. Sudah dia akan mulai lagi kan? Iya, karena dia sudah habis. Jadi hanya jangka pendek ya, Bu, hanya sebatas itu saja. Sebatas ada hadiah, nah, dia akan melaksanakan kepatuhan. Mungkin bisa dipahami, Bu? Saya, Bu, ya. Kalau saya terlalu cepat ya. Dan selain kita mengetahui motivasi tadi, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu kebutuhan tentang bertahan hidup. Jadi ini survival. Nah, bertahan hidup ini pasti hubungannya dengan bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan makan, ya kan, bernafas. Terus kalau manusia itu dia dengan seks biasanya ya, dia bisa bertahan hidup. Jadi melangsungkan keturunannya itu. Jadi di sana. Tetapi untuk anak didik kita, untuk murid kita kalau saya menjelaskan teori mungkin bingung. Jadi saya ambil contoh saja. Contoh ada Anton, anggap saja Anton. Anton itu setiap hari di sekolah dia sering merampas makanan temannya. Dia rampas makanan temannya terus dia makan. Temannya nangis. Nah, kita harus paham kebutuhan apa yang Anton butuhkan. Nah, kalau kita tanya pada Anton, Dek, kamu kok ngambil makanan temannya sih? Kenapa? Nah, Anton pasti punya alasan. Nah, kalau alasan Anton bilang begini, aku lapar, Bu, aku tidak pernah dibawain makanan sama ibu. Nah, berarti kebutuhan Anton pada saat itu dia tetap bertahan hidup. Nah, bagaimana solusinya? Kita sampaikan kepada orang tua. Bagaimana supaya Anton ini besoknya dibawa bekal, dia tidak mengambil makanan temannya lagi. Itu kalau kebutuhan yang bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Nah, seperti yang kasus tadi, waktu ditanya, kalau yang tadi Anton bilang saya lapar, itu sudah pasti tentang bertahan hidup. Kemudian kalau Anton ditanya, dia bilang begini, aku tuh ingin diperhatikan. Nah, jadi dia melakukan tindakan seperti itu ingin diperhatikan oleh gurunya. Berarti apa kebutuhan yang harus kita penuhi kepada Anton? Yaitu tentang cinta dan kasih sayang, terutama tentang perhatian. Nah, kemudian ini untuk kebebasan.
Nah, jika Anton ditanya pada saat itu, kenapa kamu mengambil makanan temannya? Terus Anton jawab, bebas, suka-suka gue, aku mau ini, mau itu, terserah aku. Berarti kebutuhan yang Anton tidak dapatkan saat itu yaitu tentang kebebasan. Nah, jadi nanti kita bisa memilah-milah. Kemudian ada juga kesenangan, kebutuhan kesenangan. Nah, pada saat Anton ditanya, dia kenapa sih kamu kok ngambil makanan temannya terus dimakan? Nah, terus jawaban Anton saat itu, aku senang lihat temanku nangis. Nah, itu ya. Nah, dia punya kesenangan untuk menyakiti teman. Nah, itu berarti dia membutuhkan ini kesenangan. Nah, bagaimana cara kita mengalihkan kesenangannya? Jadi supaya dia punya kesenangan, tapi kita alihkan tidak dengan menyakiti teman. Nah, kita harus bisa, ya. Kemudian yang terakhir tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan misalkan pada saat itu Anton ditanya, Dek, kamu kok makan? Oh iya, aku kan paling hebat di antara yang lain. Yang lain itu apa? Aku paling hebat, Bu. Nah, berarti yang Anton butuhkan saat itu adalah tentang kebutuhan kekuasaan. Jadi, bagaimana cara kita bisa mencukupi kebutuhan ini supaya anak itu tidak bertindak negatif. Nah, begitu ya Bu, paham ya? Nah, kita lanjut kepada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah salah satu konsep untuk menuju budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas berbeda ya Bu dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah saklek, ya kan? Sudah begini harus begini. Tapi kalau keyakinan di sini bersifat lebih abstrak. Jadi bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi contohnya begini, tadi seperti yang Ibu sampaikan, datang tepat waktu. Itu berupa peraturan atau keyakinan, Bu? Peraturan, karena peraturan itu sudah paten. Nah, tetapi kalau keyakinan, dari peraturan kita rubah ke keyakinan. Jadi bagaimana bisa memberikan keyakinan kepada anak? Mungkin kalimatnya diganti. Datang sebelum jam 7 begitu. Jadi dia tuh lebih abstrak, jadi anak lebih memahami kenapa aku kok harus datang tepat waktu. Nah, jadi dia punya keyakinan sebelum jam 7 sudah harus hadir supaya bisa mengikuti pembelajaran dari awal. Nah, itu yang kita tanamkan kepada anak. Jadi dia tahu, oh berarti kalau aku besok datang terlambat, aku tidak mengikuti pembelajaran dari awal. Jadi anak tuh tahu. Jadi kalau peraturan, anak itu datang tidak tahu kenapa kok disuruh datang jam 7 tepat waktu, itu tidak tahu. Yang penting datang saja, takut dimarahin begitu. Nah, di sini kita menanamkan keyakinan. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal seperti tadi contohnya. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi misalkan seperti kata jangan, Dek, jangan begini itu kita hindari. Walaupun itu sulit ya Bu, kita kadang masih lepas kontrol, masih terbiasa dengan kalimat-kalimat itu. Tapi sesuatu yang sulit itu bukan merupakan suatu mustahil yang kita laksanakan. Bisa, kalau kita belajar pasti bisa. Saya juga belajar. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini ini yang jadi perbedaan TK, SD, SMP, SMA. Kebetulan saya mengikuti pendidikan satu kelas itu yang dari TK hanya saya saja. Jadi satu kelas saya itu dari guru SD, guru SMP, guru SMA dan guru SMA. Jadi dicampur memang Bu. Nah, kebetulan yang dari TK hanya saya. Nah, kalau yang tingkat atas itu mudah, kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita berkolaborasi dengan murid. Jadi kita serahkan kepada murid, kamu ingin kelas ini seperti apa? Kamu ingin kelas ini mau dibuat seperti apa? Apa saja keyakinan yang ingin kamu lakukan di sekolah? Jadi
Guru itu hanya memberi kertas kepada murid, jadi murid menuliskan keinginan dia. Nah, dari keinginan itu dikumpulkan ya Bu, kita ambil kesimpulan, dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi murid itu sudah tahu kalau dia melanggar keyakinan yang dia buat sendiri, dia sudah tahu gitu loh. Tetapi sekarang masalahnya di PAUD, terutama KB dan TK. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi dengan murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Saya juga ada nanti di akhir contoh saya membuat keyakinan kelas. Apakah kita langsung membuat sendiri? Kita bisa sebetulnya berkolaborasi dengan murid. Misalkan kalau saya kan buat sentra, misalkan di sentra peran. Nah, di sentra peran waktu itu kita mengeluarkan berbagai macam peralatan, ya, peralatan masak. Nah, biasanya kalau di densitas peran, sebelum kita melakukan kegiatan, kita akan membuat kesepakatan kepada anak, ya. Selesai bermain, nanti mainannya dikemasi, begitu ya. Nah, itu bisa Bu, kita buat keyakinan bisa. Tetapi caranya bagaimana kita pancing anak. Nah, karena kemarin saya tuh buatnya sama Bu Leli mendadak, ya, jadi tidak sempat untuk berkolaborasi dengan murid. Tetapi ini nanti akan saya laksanakan di sekolah. Jadi begini, Dek, nanti setelah main, mainannya bagaimana ya kalau berantakan? Gitu. Pasti anak, oh dikemasi Bu. Setuju ya, setuju. Nah begitu. Jadi membuat keyakinannya seperti itu Bu. Sama seperti, jadi kita memancing, nanti anak yang akan menyampaikan. Nah itu kita catat. Jadi kita buat sebuah keyakinan kelas. Nah nanti dari keyakinan kelas yang sudah kita kumpulkan, kita tempelkan, dan setiap waktu kita kenalkan. Nah, karena ini masih usia dini, jadi tidak mungkin kita membuat keyakinan kelas berupa tulisan. Supaya anak mudah mengingat, kita buat berupa simbol gambar. Jadi misalkan membereskan mainan, kita ambil simbol gambar anak yang sedang membereskan mainan. Nah, jadi di situ kita, Dek, apa keyakinan? Suatu saat jika ada anak yang melanggar, kita kembalikan lagi ke keyakinannya. Dek, kan itu Dek, coba apa? Oh iya Bu, harus membereskan. Nah, berarti tindakan gimana? Ya Bu, saya salah, selalu membereskan. Anak-anak begitu, jadi dia paham. Jadi tidak harus karena takut dimarahi atau karena takut mendapatkan karena ingin mendapatkan hadiah, itu tidak. Jadi memang anak itu sadar, oh iya keyakinan, karena sudah kita tanamkan keyakinan itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya ini yang saya sampaikan. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan, kita tanamkan kembali keyakinan yang sudah disepakati bersama murid ya Bu. Nah ini posisi kontrol. Nah nanti kita juga akan tahu di sini kita selama ini berada di posisi yang mana. Nah di sini saya mengenalkan tentang posisi kontrol di saat kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah di sini posisi yang pertama sebagai penghukum. Nah di sini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid dari dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah jadi contohnya kalau posisi penghukum ini begini Bu, anak melakukan kesalahan, kita itu marah, bahkan sampai menunjuk-nunjuk anak itu, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, biasanya kalau kita sudah emosi ya, biasanya kita lost kontrol. Jadi yang kita keluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti anak. Nah itu, apalagi bahkan yang lebih parah sampai hukuman fisik. Nah biasanya hukuman fisik itu nyubit, ya kan, atau memukul, itu hukuman fisik. Nah itu berada di posisi penghukum. Akibatnya apa? Pada saat kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak itu akan mempunyai rasa sakit hati, dan dia bahkan kalau lebih parah, anak akan mempunyai rasa dendam. Dia simpan dalam hati kan, dendam. Bu guru marah, kamu kan sudah dikasih tahu, udah sana gitu kan ya Bu ya. Biasanya begitu ya kalau guru PAUD ya. Saya sendiri kadang
dalam hatinya dia itu menggundel sebetulnya. Dia menyimpang, buka guru kok cerewet masuk, pasti begitu. Nah, coba pernahkah Bapak Ibu itu mempunyai pengalaman yang pahit dengan guru-guru teman-teman waktu masih sekolah? Pasti ada ya Bu, pasti ada ya. Bahkan terbawa sampai sekarang ya. Dari TK, SD, SMP, SMA pasti ada. Mungkin teman-teman ini ada guru yang tidak kita sukai. Karena apa? Gurunya itu galau itu suka marah. Akhirnya terbawa kan sampai kita sudah menjadi guru. Kalau kita bertemu, ini guru yang galak. itu karena saat itu guru itu memposisikan dia sebagai penghukum. Akibatnya apa? Rasa sakit hati, rasa. Ya, sama mungkin ibu juga punya pengalaman yang seperti itu waktu masih sekolah. Nah, makanya di sini kita kenalkan budaya positif supaya apa? Yang dikenang anak, yang dikenang murid kita besok sampai tua, yang positif dari kita. Jadi bukan mengingat yang negatif-negatif. Itu mengapa kita belajar. Nah, berarti siapa yang sering berada di posisi penghukum ini kalau menangani anak yang bersalah? Semua ya. Iya, saya juga kadang. Tetapi kita tidak menghukum secara fisik ya. Biasanya kita lolos dengan ucapan. Nah, ternyata ucapan yang menyakitkan itu bisa terbawa sampai dia dewasa. Jangan ya Bu, kita menginginkan murid kita tetap melihat kita itu yang baik-baik ya. Jangan sampai yang negatif yang diingat. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau tadi sudah jelas ya Bu, kalau penghukum itu sudah dengan nada yang suara yang tinggi, mata melotot mungkin ya, sambil membentak-bentak, sambil menunjuk-nunjuk, itu sudah jelas. Nah sekarang di posisi pembuat orang merasa bersalah, ini lebih lembut Bu. Jadi ngomongnya lebih lembut. Dek, kan guru sudah bilang. Gitu ya. Jadi lebih lembut ya. Kan guru sudah bilang, jangan naik-naik di meja. Guru kan capek dia kasih tahu terus, begitu ya. Nggak kasihan apa sama guru sedih loh. Nah, ternyata dengan seperti ini juga salah ya Bu. Juga salah karena apa? Anak itu dia akan merasa dirinya, aku sudah buat sedih guru. Nah, akhirnya dia terbawa, dia merasa tertekan. Mungkin ini hanya kasus kecil ya. Mungkin kalau di kasus-kasus yang besar, anak itu, Dek, kamu apa tidak kasihan sama orang tua? Biasanya begitu. Contoh misalkan ada anak yang rewel datang ke sekolah. Kita coba segala usaha, segala cara supaya tidak rewel, tapi tetap. Akhirnya apa yang keluar dari mulut kita? Dek, kamu tidak kasihan kan sama ayah sama ibu? Sudah capek-capek natar ke sini, nyampe di sini kamu rewel, ada kasihan. Nah, biasanya kalimat itu yang sering terlontar. Nah, itu akan menimbulkan efek negatif kepada anak. Anak akan merasa tertekan. Dia mempunyai tekanan batin karena dia sudah merasa menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Nah, efeknya apa? Dia akan bawa rasa bersalah, dia akan bawa rasa tertekan, rasa menyesal itu sampai apa? Kalau anak sudah begitu, dia sudah tidak kuat, biasanya efeknya dia akan menyakiti dirinya sendiri kalau itu sudah lebih parah. Kalau sudah banyak tekanan, rasa sedih yang dia tumpuk sampingnya kita ya Bu. Kalau kita menumpuk rasa sedih di dalam hatinya apa? Berontak. Nah, itu bisa lebih parah. Kalau berontak apa? Darah tinggi, bahkan ada yang sampai bunuh diri ya Bu. Bunuh diri karena sudah saking tidak kuatnya. Nah, itu sama yang akan dialami anak kalau kita sering berada di posisi ini. Jadi jangan sampai ya Bu ya. Kasihan. Kita berusaha sama, saya juga. Saya belum bisa juga, tapi sama-sama belajar, kita sama-sama belajar bagaimana sih cara yang positif. Nah, ini posisi teman, posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini sudah kita bisa raba ya. Kalau kita
itu apa ya? Kita seakan-akan kita ini ibaratkan teman. Jadi kalau mengatasi masalah kita mengajak murid main bareng yuk. Nah ya, pada saat bermain bareng itu loh baru kita tanyakan kamu kenapa ya kok ya, itu sebagai teman ya Bu ya. Jadi ayo, jadi membuat rasa anak itu membuat rasa nyaman. Biasanya kalau teman kan gitu, kita memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada anak. Tetapi teman ini ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya, anak ini akan selalu tergantung kepada guru yang dia sukai. Ya, jadi kalau kita memposisikan selalu menjadi teman, anak kan otomatis dekat dengan kita, senang dengan kita. Dan negatifnya dia tidak akan mau dengan guru yang lain, gitu loh. Karena dia sudah merasa nyaman dengan guru ini. Nah, suatu ketika jika guru ini tidak masuk atau apa yang anak rasakan? Dia tidak mau, biasanya begitu ya Bu, yang sering dialami ya. Nah itu. Nah ini teman, tapi kita tetap harus bisa berusaha menjadi teman. Tetapi ada tahapannya. Di sini sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, jadi tadi sudah jadi kita berusaha, kalau kita berusaha menjadi teman pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita kan tidak marah. Nanti ada Bu tahapan-tahapan bagaimana sih kita jadi teman, bagaimana sih kita jadi pemantau, dan yang terakhir bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer. Nah, kalau seorang manajer ini sudah gabungan dari posisi teman dan pemantau, dan manajernya kita bersama-sama murid melakukan atau mengambil solusi. Kalau tadi pemantau, anak misalkan melakukan kesalahan. Nah kita kan kalau anak langsung kita, Dek kamu tuh kenapa boleh? Anak tidak akan menjawab Bu, karena dia rasa takut. Aku kalau jawab pasti aku karena aku salah, pasti dimarahin begitu. Nah kita kan berusaha menjadi teman dulu. Kita ajak dulu supaya anak itu enjoy dulu. Diajak pulau atau Dede yuk main. Nah setelah main itu, setelah anak merasa nyaman, baru kita tanyakan, Dek kenapa kamu tadi melakukan ini? Nah kalau anak sudah merasa aman, dia akan mengeluarkan alasannya. Aku tadi ini Bu ini. Nah itu sebagai teman. Nah kemudian kita pindah berarti ke pemantau. Setelah anak itu mempunyai alasan kenapa dia melakukan kesalahan, barulah kita kembalikan tanggung jawab kepada anak itu. Nah setelah itu baru kita mengambil manajer. Manajer di sini contohnya begini Dek. Yuk, misalkan tadi dah contoh kecil, anak tidak mau membereskan mainan, ya. Kalau kita suruh Dek, itu tidak positif. Tetapi kita, Dek, yuk main yuk. Coba yuk, kalau mainannya yang kita bereskan bagaimana? Oh iya Bu, rapi Bu, bagus kan? Coba kalau tidak dibereskan, kira-kira kelasnya kotor apa enggak? Ya. Melanggar dari peraturan itu, biasanya anak mendapatkan sanksi atau merasa tidak nyaman karena kita marahi, biasanya begitu ya, atau kita tegur. Nah anak sudah merasa tidak nyaman. Nah itu di situ yang terbersih dari disiplin yang kita pahami selama ini. Nah di sini kita coba belajar tentang bagaimana sih disiplin positif. Nah di sini disiplin positif, sebelum kita melaksanakan disiplin positif, kita harus memahami dulu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, nanti di sini baru kita nanti akan bisa mengetahui saya itu berada di motivasi yang mana. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kata disiplin tadi, jika anak melanggar, itu pasti mendapatkan rasa tidak nyaman dan hukuman. Nah, sehingga anak itu melaksanakan atau melakukan kepatuhan. Jadi dia tidak melanggar. Karena apa tadi tujuannya? Anak itu supaya dia tidak dimarahi. Begitu biasanya ya. Supaya dia tidak ditegur oleh bu guru. Oh, nanti kalau aku udah patuh aku dimarahi sama bu guru. Nah, jadi begitu. Akhirnya apa? Anak itu melakukan kepatuhan. Nah ternyata motivasinya ini, anak melakukan berganti peran
Jadi setiap yang punya itu gantian perannya gitu. Jadi dari keyakinan ini. Kemudian ini ada juga sopan dan santun dalam bersikap. Nah, jadi pada saat kita bercakap, kita ambil sebuah keyakinan di situ. Jadi misalkan tidak berkata kasar atau tidak memukul teman, itu kan ada masuk di sini. Kemudian ini bersikap sabar dan mau menunggu giliran. Nah, ini juga kita tanamkan keyakinannya kepada murid, misalkan yaitu tadi seperti berganti peran, dia bersabar menunggu giliran. Itu kita tanamkan, kita beri alasan, menyayangi dan menghargai teman. Ya, jadi saya hanya membuat keyakinan ini, 1, 2 ini yang sangat simple yang sering kita hadapi di kelas. Jadi hanya 6 atau berapa ya? 7 ya? Ya, hanya 7. Ini sudah mencakup semua peraturan. Jadi kita tidak usah capek-capek membuat sebuah peraturan. Kita tanamkan keyakinan ini kepada anak. Anak sudah akan pasti secara secara sadar dia akan melakukan perbuatan kepatuhan. Tanpa kita harus menjelaskan, kan sudah tahu peraturannya. Sudah tahu nggak? Tidak begitu ya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya buat itu berdasarkan rasa tanggung jawab, berdasarkan saling menghormati, keselamatan, kesehatan, kesabaran, saling menyayangi dan cinta kasih dan keamanan. Jadi saya buat keyakinan itu berdasarkan aspek-aspek ini. Itu ya Bu ya. Nanti materinya boleh bisa ya? Boleh. Tapi ini hanya poin Bu. Akan nanti saya sharekan dengan tulisannya ya. Tapi saya masih kemarin ada saya waktu buat parenting ke wali murid. Itu materinya antara orang tua dan anak. Nah, tapi ini nanti saya ubah antara guru dan murid. Jadi berbeda ya Bu ya. Jadi saya kemarin itu menanamkan budaya positif, bagaimana cara orang tua dalam menangani anaknya di rumah. Tapi kalau yang kita, bagaimana cara menangani di sekolah. Ya, Bu. Mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan Ibu. Selama saya masih bisa menjawab, Bu. Tanya saja ya Bu Sri, tadi tentang Mas Rahel itu, awalnya Mas Rahel itu memang nakal ya Bu Sri. Terus bagaimana setelah Rahel itu didatangi sama gurunya ya ke rumahnya? Oh, tidak dipanggil bicara kepada orang tua ya. Sekarang sikapnya Rahel itu bagaimana? Kan awalnya tadi anak itu ini, terus setelah dapat pengarahan, terus bagaimana? Terima kasih Bu Sri. Mendapatkan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah ini, saya secara pribadi hal-hal yang memang seharusnya tidak saya lakukan untuk anak-anak yang seharusnya tidak saya lakukan itu saya lakukan ya. Kalau menurut penjelasan dari Bu Sri ini, saya selaku guru kadang-kadang juga masih melakukan misalnya ini contoh memotivasi anak supaya disiplin ya, dengan iming-iming atau imbalan tertentu itu sering kita lakukan ya, meskipun bukan berupa barang ya, hanya memberi harapan, kalau kamu seperti ini nanti kamu akan jadi begini, seperti itu. Bagaimana Bu Sri, seperti itu apakah masih diperbolehkan apa? Karena untuk menanamkan anak-anak, menyadarkan anak-anak untuk menjadi menghargai memotivasi, menumbuhkan motivasi diri dari dalam itu juga bukan hal yang mudah. Menyadarkan anak-anak itu bukan hal yang mudah. Jadi umumnya mungkin karena juga lingkungan keluarga atau bagaimana sudah terbiasa dengan mendisiplinkan anak dengan sanksi, dengan imbalan. Jadi untuk memberikan
motivasi yang bisa datang dari dalam diri anak itu bukan hal yang mudah. Mungkin ada tip-tip khusus dari Putri atau mungkin cara-cara yang lebih jitu untuk menumbuhkan motivasi anak dari dalam. Terima kasih. Caranya menumbuhkan motivasi yang dari dalam diri. Oh iya. Ya. Caranya bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang ketiga ini ya Bu ya? Ya. Seperti tadi Bu. Sudah. Iya sudah ya. Kita berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak melalui keyakinan kelas. Salah satunya atau ada yang lain? Mungkin keyakinan kelas ini yang akan ya kan karena dari keyakinan kelas itu kita bisa menanamkan nilai kebajikan kepada anak. Ya seperti contohnya tadi yang terakhir itu. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini yaitu kita harus mengetahui tadi 5 kebutuhan dasar. Terus bagaimana memposisikan kita dalam menangani masalah anak. Jadi kita harus tahu posisi. Jadi kita kalau bisa harus menjadi seorang manajer dalam mengatasi masalah anak. Jangan menjadi penghukum. Karena kalau menjadi penghukum dan menjadi apa itu Bu, membuat orang merasa bersalah itu ada di motivasi 1 dan 2. Jadi efeknya itu tidak akan berlangsung lama. Seperti tadi sekedar ditegur selesai, besok akan kamu lagi gitu. Mungkin begitu ya Bu. Mungkin ada yang teman-teman mau menambahkan? Ya. Ini kan hanya apa ya Bu? Ini teorinya ya Bu. Ini sudah mempraktekkan ya Bu. Masih ya. Tapi saya ini ingin mempraktekkan apa murid itu bisa diikuti cara seperti ini. Kalau saya akan mendekati, kalau murid dulu saya tuh datang, saya katakan assalamualaikum, terus itu dijawab sama dia. Jadi anakku dekat. Ya sampai sekarang yang sudah aku dapat, kalian ingat katanya ke Bu Rosi sama Bu Sri. Karena saya tiap hari salam. Bisa seperti ini yang masuk juga ke yang dia. Cuma bagaimana ya? Teori memang gampang ya, prakteknya sangat sulit Bu. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Iya. Itu kalau teori memang gampang ya Bu. Mau prakteknya ini. Memang karakternya itu kamu tuh anak satu ke satu memang beda-beda. Ada agak interaksi kan ya anak-anak kan. Nah itu jadi saya ini yang ini dia benar. Cuma saya ini karena saya dulu mengajari yang dari kumunya saya masih SR itu. Iya saya SR sekolahnya jadi guru tuh ngajarin seperti ini. Ya. Jadi saya ini ingin mempraktekkan yang ibu ini di sekolah. Berhasil, ada Rosi tadi katanya yang ketiga. Mungkin yang kita rubah paling awal posisi kontrol kita ya. Kita biasanya yang awal dulu. Iya. Jadi posisi kontrol kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi posisi kontrol kita sudah tahu kan, oh ternyata bedanya posisi penghukum ini itu di situ. Ya, terus sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspres begitu cepat. Bu Putri ya, tadi menanyakan Rahel. Tadi Bu Putri menanyakan apakah saya datang ke rumahnya. Tidak, karena segitiga atau restitusi itu bisa dilaksanakan itu kapan saja pada saat anak melakukan kesalahan. Tetapi lebih baik kita panggil saja anak itu duduk berhadapan dengan kita. Jadi tidak pas kita melakukan restitusi itu di depan anak yang banyak, tidak, karena itu tidak akan bisa terfokus. Jadi kita panggil. Cuma karena yang seperti yang saya contohkan tadi, saya kan bilang saya juga masih belajar. Karena ini hal yang baru, karena yang selama ini saya lakukan bukan seperti itu begitu. Jadi ini adalah ilmu baru.
buat saya. Nah, di saat saya mempraktekkan, saya itu kemarin karena dikejar deadline ya, deadline tugas harus mengumpulkan, jadi sebisanya saya dulu. Nah, tetapi setelah saya mempelajari, oh ternyata kemarin itu saya terlalu buru-buru untuk memberikan kalimat begini karena memang saya waktu itu mendadak, dan memang bagaimana cara kita memberikan budaya yang positif. Jadi yang biasa budaya kita itu begini, kita rubah menjadi budaya yang positif. Nah, jadi tadi itu Rahel, dia gaduh atau rame. Gurunya waktu itu guru ngajinya, "Dek, ayo dua-dua." Saya mendengar karena saya selaku wali kelas. Jadi begini, setiap anak yang melakukan kesalahan, kalau di sekolah lain itu biasanya diserahkan ke guru BK. Iya, Bu ya. Diserahkan ke guru BK biasanya. Iya, kalau di jenjang yang tinggi. Kalau TK biasanya guru kelas. Nah, jadi kita harus bisa mengambil tindakan. Oh, berarti akan dibiarkan, sudah setelah ditegur dia akan diam. Tetapi setelah itu kita tanamkan keyakinan. Karena kalau hanya sebatas ditegur, besok dia akan mengulangi lagi. Iya kan? Padahal diam, sudah diam. Besok dia akan ulangi lagi. Nah, tetapi bagaimana besok supaya dia itu bisa berubah? Yaitu kita tanamkan keyakinan kelas tadi. Nah, kita panggil pelan-pelan, kita ajak ngobrol dulu, tanyakan kabar dulu. Bagaimana deh kabarnya? Ya, tadi saya sampaikan dia sampai terlontar kata kabar buruk itu mungkin karena memang dia terbawa dari rumah, jadi peraturan-peraturan orang tuanya. Nah, akhirnya saya senangkan dulu. Waktu itu karena terburu-buru itu tadi videonya tidak maksimal memang. Saya senangkan, ajak ngobrol. Setelah anak-anak itu punya perasaan senang, baru kita tanyakan kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu, setelah tahu kesalahannya, kita berusaha untuk mengembalikan kembali keyakinan yang sudah disepakati di awal. Mungkin ada keyakinan menghargai teman saat belajar. Jadi kita buat keyakinan begitu ya. Nah, jadi kita kembalikan, Dek. Kan kemarin sudah buat keyakinan menghargai teman yang belajar. Coba seandainya Rahel pas waktu ngaji, teman di sebelahnya Rahel rame. Rahel enak enggak? Enggak enak. Pasti begitu. Atau waktu Rahel enak-enak ngaji, temannya itu rame. Rahel bisa fokus enggak? Sama, Dek. Yang dirasakan temannya juga seperti itu. Kalau Rahel melakukan, misalkan temannya ngaji, Rahel rame, pasti temannya juga akan merasa seperti itu. Akhirnya anak itu paham, oh iya, kalau aku seperti ini yang akan terjadi. Ini keyakinan itu yang kita tanamkan. Nah, itu akan diingat, dan itu setiap kali kita ingatkan. Karena kalau anak TK tidak cukup satu kali ya, kalau anak usia dini, jadi kita harus sering kali mengingatkan. Jadi makanya kita tidak usah mengembalikan ke peraturan, kita ambil keyakinan yang sudah disepakati itu saja. Kan itu keyakinan anak-anak yang buat.